Adik-adik, selamat pagi adik-adik semua. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat-sehat ya semua ya. Adik-adik udah siap belum mau sekolah minggu hari ini? Iya, kakak percaya adik-adik pasti sudah gak sabar pengen memuji Tuhan dan juga pengen mendengarkan firman Tuhan ya. Iya, sekarang adik-adik walaupun kita masih beribadah online, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di rumah kita masing-masing ya. Tuhan Yesus mau ngajak adik-adik beribadah dan nyanyi bersama-sama. Yuk kita menyanyi lagu Yesus di dalam rumahku. Kita nyanyi dengan semangat ya. Ayo bangkit berdiri semua. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Ya adik-adik, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih semangat, suaranya lebih keras lagi ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Iya adik-adik, sekarang kita mau bersama-sama berdoa ya untuk memulai sekolah minggu kita hari ini. Yuk adik-adik lipat tangannya, matanya ditutup, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah lindungi kami sepanjang malam hari tadi. Engkau telah pimpin kami dalam tidur kami yang nyenyak, dan Engkau telah bangunkan kami pada pagi hari tadi dengan tubuh sehat tanpa kurang satu apapun. Bapak, sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya kami boleh bersemangat untuk memuji nama-Mu ya Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berbicaralah karena kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Iya, adik-adik, siapa di sini yang diberkati sama Tuhan Yesus? Iya, semua diberkati Tuhan. Kakak diberkati, papa mama diberkati, adik-adik diberkati, kakek nenek adik-adik juga diberkati. Ya, sekarang kita menyanyi lagu Aku Diberkati. Ya, bisa semua ya adik-adik ya. Yuk, kita mau berdiri lagi, kita mau nyanyi lagu ini dengan semangat ya. Aku
Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Iya adik-adik, kita sudah tiba di firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk adik-adik. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati Kak Putri yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini, supaya dia dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan dengan bahasa yang kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Iya, silakan Kak Putri. Shalom, halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan lagi. Sebelum itu, mari kita berdoa ya. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini anak-anak Tuhan siap untuk mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah, bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dan mendengar satu tokoh Alkitab yang pernah ada di perut ikan. Ayo, siapa adik-adik kira-kira tokohnya? Nah, kakak mau kasih tahu clue-nya lagi. Hari ini kita mau belajar tentang dia yang mau mendengar. Siapa ya adik-adik tokoh Alkitab yang pernah ada di perut ikan dan tentang telinganya, tentang mendengar? Siapa? Yunus, betul, Yunus. Mana telinga adik-adik? Kita mau belajar tentang Yunus hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan lebih jauh lagi, kakak mau ajak adik-adik untuk melihat kisah Yunus dalam bentuk video. Begini video ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah
Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Adik-adik, sebelumnya hari Minggu lalu kita mendengar dan belajar dari Yunus. Yunus itu pernah lari dari kehendak Allah. Ketika Yunus diminta ke Niniwe, Yunus malah naik kapal untuk pergi ke tempat lain. Dan ketika Yunus naik kapal, apa yang terjadi? Kapalnya digoncang oleh ombak yang besar, hingga akhirnya Yunus masuk ke perut ikan. Wow, hari ini kita mau lihat setelah Yunus di perut ikan, ternyata Yunus dimuntahkan oleh ikan. Tuh, lihat Yunusnya dimuntahkan oleh ikan. Setelah itu, ketika Yunus sudah dimuntahkan oleh ikan, Yunus mendengar Allah. Allah berfirman, Yunus, jangan pergi-pergi lagi dari kehendak Tuhan. Sekarang, taatlah dan pergilah ke Niniwe. Setelah itu adik-adik, Yunus pergi ke Niniwe, berjalan kaki. 1 hari lamanya, wow, jalan kaki 1 hari, kakinya nggak pegel. Yunus mendengar teguran Allah, mendengar kehendak Allah, dan Yunus jalan kaki ke Niniwe. Nah, ternyata bukan cuma Yunus adik-adik yang mendengar. Sesampainya di Niniwe, orang-orang Niniwe mendengar teguran Allah melalui Yunus, dan yang tadinya orang Niniwe tidak banyak yang berbuat yang tidak menyenangkan, yang orang Niniwe tidak mendengar firman Tuhan. Sejak saat itu orang Niniwe mendengar teguran Allah. Orang Niniwe sekarang berubah menjadi orang-orang yang menyenangkan. Yang sebelumnya orang Niniwe jahil, tidak mau menolong orang lain, yang selalu berbuat tidak menyenangkan, ketika ditegur mereka mau mendengar. Orang Niniwe mau mendengar adik-adik, sama seperti yang dilakukan oleh Yunus. Mereka mau mendengar teguran Allah. Nah, apa sih teguran itu? Nah, teguran itu adik-adik adalah ketika kita melakukan hal yang tidak menyenangkan seperti ini. Siapa yang suka merebut mainan kakak atau adik di rumah? Siapa yang suka jahil? Suka ganggu-ganggu? Siapa? Hayo. Nah, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, biasanya mama atau papa atau nenek akan berkata, itu tidak baik, tidak boleh ditiru. Betul? Betul ya? Nah, ketika ada orang yang berkata tidak pada perkataan kita yang tidak menyenangkan, itu namanya teguran adik-adik. Itu
Itu namanya teguran. Sama seperti yang dilakukan Yunus dan orang-orang Niniwe ketika mereka melakukan hal yang tidak menyenangkan dan ketika mereka ditegur, itu namanya teguran. Ketika ada orang yang melakukan itu tidak baik dan kita mendengar, itu namanya teguran. Adik-adik, teguran itu akan diterima dengan yang namanya ini, telinga. Mana telinganya adik-adik? Kamu lihat. Telinga adik-adik mana? Ada semua telinganya? Tuh. Nah, adik-adik, hari ini kita udah belajar sama-sama. Kita lihat kisah Yunus, kita lihat kisah orang Niniwe ketika mereka melakukan hal yang tidak menyenangkan, ketika mereka jahil sama orang lain, ketika mereka tidak membantu orang lain. Di saat yang bersamaan Allah menegur mereka. Dan ketika Allah menegur, yang mereka lakukan adalah mendengar. Adik-adik, kalau adik-adik pernah ditegur dan akan pernah ditegur, hal yang harus adik-adik lakukan adalah menerima. Menerima dengan cara apa? Mendengar. Kalau jahil, lalu mama bilang jangan dan tidak boleh, itu artinya kita harus mendengar dan tidak melakukannya lagi. Itu artinya teguran. Hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk lihat satu ayat hafalan. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Ayat 5 ayat 17a. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa ketika kita melakukan hal yang tidak menyenangkan, hal yang jahil, hal yang tidak baik, ketika kita ditegur oleh mama, ketika dibilang tidak boleh dan tidak diizinkan, itu berarti kita harus menggunakan dua telinga kita untuk mendengar. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat mendengar teguran dari mama, papa, dan dari kakak atau adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Selamat mendengar. Ya, terima kasih Kak Putri. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhannya bagus sekali tentang Bapak Yunus ya adik-adik. Iya, kita mau belajar dari Bapak Yunus yang tadinya tidak taat sama Tuhan, tapi akhirnya dia mau taat sama Tuhan. Begitu juga dengan kita ya adik-adik. Kita harus taat sama papa mama, sama guru-guru di sekolah, sama kakak juga, sama orang yang lebih tua dari kita. Tapi kita juga terlebih lagi harus taat sama siapa? Tuhan Yesus ya. Kita menyanyi lagu TAAT, taat ya adik-adik. Pakai gaya ya, berdiri semua yuk. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Tuhan Yesus. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Tuhan Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Iya, kita mau taat sama Tuhan Yesus. Taat, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Tuhan Yesus. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Tuhan Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada
Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, lakukanlah nasihat mereka semua. P-A-A-T taat. Adik-adik, sekarang kita sudah saatnya kita masuk ke dalam persembahan. Kita mau kumpulkan persembahan kita. Adik-adik siapkan uang persembahannya, lalu adik berikan kepada papa mama. Nanti papa mama yang akan bawa ke gereja ya adik-adik. Kita mau sama-sama kumpulkan persembahan. Kita mau nyanyi lagu Aku Bawa, Aku Berikan ya. Mari adik-adik. Aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Iya. Kita sudah kumpulkan persembahan kita masing-masing. Nah, sekarang tiba saatnya kita sudah masuk ke penutup adik-adik, ibadah penutup. Nah, adik-adik kita mau berdoa. Kita mau berdoa naikkan persembahan kita supaya Tuhan memberkati persembahan kita. Sekalian kita mau doa penutup ya adik-adik. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami boleh mengumpulkan persembahan kami pada hari ini. Kiranya Engkau berkati persembahan ini supaya dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini ya Bapa, dan dipergunakan untuk orang-orang yang memerlukannya. Ya Bapa, kami sudah tiba di penghujung sekolah minggu kami ya Bapa. Kiranya Engkau berkati kami masing-masing, berkati kami dengan kesehatan dan juga sukacita ya Bapa. Berkati kami satu persatu, berkati keluarga kami, berkati kami semuanya supaya kami dapat sehat selalu dan juga penuh dengan sukacita dan tetap bersemangat untuk mengikuti Engkau ya Bapa, dan dengar-dengaran akan perintah orang tua dan juga terutama perintah-Mu. Bapa, kami juga untuk pandemi yang saat ini masih ada di negara kami dan juga di dunia, kiranya Engkau yang berkenan untuk memulihkan negara kami dan juga dunia ini ya Bapak, supaya kami dapat beraktivitas dengan normal lagi seperti sedia kala, kami bisa bersekolah lagi dan juga kami bisa pergi ke gereja lagi atau ke sekolah minggu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh doa kami hanya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berkat Tuhan curahkanlah dari surga dengan limpah, pimpin kami dalam dunia dengan firman-Mu yang indah. Amin. Ya, amin adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus